kemudian, nah Bapak Ibu, ternyata yang kita jual, kalau kita bisnis itu, yang kita jual itu adalah value. Jualan apapun, bisnis apapun, bahkan kita di pemerintahan, yang kita jual kan value. Kan kita pengen menunjukkan bahwa Kominfo ini bagus gitu. Kominfo itu keren gitu. Kan begitu. Sehingga apa? Maka kita selalu memposting sesuatu yang menarik, yang bagus gitu. Influencer yang kadang-kadang memposting seorang apa? Ngerti dicelok. Oke. Nah, kalau ditanya kenapa harus beli di swalayan? Ya karena ini kan praktis, dekat rumah, dikemas dengan baik, bersih, nyaman, gengsinya tinggi. Itu bertolak belakang ketika kita beli beras di pasar tradisional. Kesannya memang kumuh gitu loh. Sehingga orang lebih senang ke supermarket. Jadi sekali lagi ini yang dijual adalah value. Bagaimana sekarang mengangkat pasar-pasar tradisional biar bisa konotasi ini melekat di pasar tradisional. Oke. Nah, sehingga apa? Market itu mengakui, sehingga dia tidak pernah peduli dia akan bayar berapa, itu orang urusan. Kenapa? Nyaman, sehingga dia mau beli. Nih. Oke, D. Oke. Nah, ini yang sering saya contohkan. Kalau misalnya pemasaran, maka ada cold, warm, dan hot marketing. Tidak mungkin kalau kita di jalan raya, apalagi ngetol, pasang iklan, branding, ada billboard, mencantumkan harga. Mesti ku urung belajar marketing. Makanya jadi marketer. Kenapa? Karena di jalan raya tulisannya pasti yang gede-gede tok dan tidak ada harga. Kenapa? Untuk memancing orang datang ke tokonya, ke lokalisasinya. Kalau misalnya udah tahu harganya semono, ada dua konotasi, kuwi larang, kuwi murah. Wes sampai di situ. Sampai kemudian yang buang, maaf. Yang buang, nah, yang buang itu di depan toko itu ada promo buy one get one. Wah, wong semakin penasaran. Iki tuku siji tok loro iki edan iki. Kan gitu. Wis semakin dia pengen yang juru, dia penasaran. Di dalamnya, di labelnya baru dikasih harga. Itu hot marketing. Sehingga ada yang juru wis isin. Waduh, iki mahal, iki nek tuku aku isin. Mesti tuku, mesti dibayar. Jadi kebanyakan terutama ibu-ibu, emak-emak, kenapa banyak jadi korban iklan? Karena wis tekan jero, nek ora tuku isin. Gengsi, maka tetap kudu tuku dibayar. Betul, Bu. Gitu. Nih, kuliner di Wonogiri Sacari ini loh. Nah, ini iklan ads. Ini Pak. Jadi ketika ngiklankan di Google AdSense, keluarnya contohnya seperti ini. Dan ketika dicari di Google AdSense, di Google ketemu seperti ini di paling atas. Ini contohnya kemarin dulu ini. Nah, kita coba publish, ternyata lumayan. Ini Kominfo karangannya. Bagaimana mendapatkan follower? Beli. Bisa beli. Sampai ratusan ribu, sampai 1 juta bisa beli. Saling follow. Ini jadinya organik. Silaturahim ke akun lain. Jadi ke sana ninggalkan jejak, komen, like, kemudian follow. Pasti dia akan kembali ke tempat kita dan follow. Jangan pernah berharap Anda pengen di follow kalau tidak mau memfollow orang lain, tidak bakalan. Kecuali Anda punya konten yang luar biasa, misalnya telanjang. Tapi begitu telanjang, kemudian besok mesti di-delete karo penyelenggaranya. Nih. Giveaway. Saya insya Allah itu 1 minggu sekali itu ngasih giveaway 2 gitu. Kasih aja, tak kirim langsung ke rumahnya lewat pos. Nih, kasih bonus, voucher. Tadi yang saya katakan, kalau Anda check in di sini, maka Anda akan mendapatkan voucher, mendapatkan bonus, mendapatkan giveaway. Bisa juga misalnya dia memberikan komen yang baik, kita berikan giveaway juga, sehingga mereka akan datang lagi, mengunjungi gitu loh. Nih, kenapa banyak yang follow? Menarik tadi, lucu. Nah, lucu itu contohnya punyanya Tony Belok Kiri misalnya, itu lucu, Ireng neng lucu, Eko Karanganyar,
Dia membuat parodi ikatan cinta, kemudian dipotong komunikasi sama dia. Jadi lucu. Banyak langsung bermanfaat. Orang merasakan manfaatnya. Unik. Nih. Kemudian pemilik akun cantik. Wah, wes ini. Ini bebrek ini. Anggur hayu bebrek. Apane hayu gelem rodok buka sithik. Wes. Mesti terus anu ngene iki ae. Dan banyak lagi. Heboh itu Nikita Mirjani. Wes itu heboh. Jadi masalah ora urus ora wedi dia ora wedi dihukum di penjara ora wedi. Makanya heboh. Ini juga ini untuk berbagi keperluan, berbagi makanan, endorsement dan sebagainya. Ini untuk iklan obat pengurus badan ya. Ini untuk publish, ini untuk kampanye, ini untuk video singkat, ini untuk publish kalau ada kegiatan, ini untuk ad. Ini yang saya katakan silaturahim. Pak Jason bagaimana caranya semut iso melayu 60 km per jam? Iya. Kita pernah ingat nggak? Kita pernah siaran erek GRRI bareng nggak? Ingat Pak ya? Ingat ya? Oke. Ternyata ingat. Nah, caranya adalah menggunakan hashtag atau menggunakan ad seperti ini. Dengan kita hashtag, maka postingan kita itu akan tampil yang kita hashtagi. Sehingga kalau kita tidak ada hashtagnya, jangan pernah berharap kita bisa tampil lebih banyak viewernya. Nah, kalau kita tidak mau membagi, kita itu cuma seperti posting, seperti nonton barang, naruh barang di etalase. Yang tahu ya hanya follower kita, dan follower kita cuma satu, cuma dikit, tidak ada yang lihat. Tetapi kalau dengan hashtag, maka kita akan bisa dilihat oleh banyak orang. Instagram saya itu lebih banyak yang lihat itu bukan follower saya. Itu hampir setengahnya, 100%-nya itu bukan follower saya. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita memang perlu membuat hashtag itu lebih banyak lagi. Nih. Tapi ada batasnya. Saya lihat ada 2 akun Instagram ini tidak ada postingannya sama sekali. Dia hanya memposting history. Dia memposting saya. Ternyata saya baru tahu kalau diposting di story-nya dia. Kalau posting di story, yang lihat ribuan, bahkan puluhan ribu. Tapi besok hilang. Ada orang yang kayak gitu dan minimal 2 orang ini. Dan 2 orang ini tidak pernah punya postingan. Postingan besok dihapus kalau ada postingan. Tapi di story yang lihat puluhan ribu. Nih, ada orang yang kayak gitu itu. Nah, ini yang perlu kita lihat Pak. Ternyata postingnya kita perlu melihat jam. Pertama itu kenapa jam 6 sampai jam 7? Karena jam 6 sampai jam 7 saatnya sarapan dan di depan TV. Kalau di depan TV saatnya sarapan ngapain? Ngepet. Ngepet. Nah, dia kemudian di situ melihat, oh ada iklan ini. Nanti tekan kampus, tekan kantor, pasti tuku. Nih, kenapa? Karena muncul jam 9, ibu-ibu kalau sudah sampai kantor, jam 9, ini adalah tahap awal pekerjaan, tahap pertama itu selesai. Wes rampung tahap 1. Apa yang dilakukan? Ngepet mana? Istirahat. Ini Pak, gunakan handphone. Bukan ngepet gaji, ngepet. Ini tahap 1. Mereka kemudian buka, sama langsung mesti bariki, dia hitnya tinggi. Jam makan siang, dah ini nggak usah kita bahas, jelas makan siang. Ini mesti tinggi. Nah, yang keempat ini adalah jam 18 sampai jam 19. Yang mahasiswa sudah sampai rumah, lagi santai, orang tuanya juga kumpul keluarga, ngepet meneh. Ini kan yang dikatakan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kumpul keluarga nih, ning ora nek komunikasinya lewat Instagram sama Facebook. Ini, ya disitulah hitnya juga tinggi. Yang terakhir ini jam 21. Kenapa pertanyaannya? Mau tidur, ngepet meneh. Ngepet ini kartu, bojone ora digagas nih. Gak turun lagi singkang-singkangan. Enggak. Saya tidur sendirian. Allah. Nah, di situ akhirnya besok pagi pasti beli. Ini jam-jam strategis untuk melihat. Nah, sehingga kalau misalnya memasang story juga pada jam-jam ini sangat efektif nih. Nah, ini punya saya. Ternyata
Di situ tempat-tempatnya, lokasinya yang banyak mengunjungi, itu kelihatan. Yang sebelah kanan itu usia pengaksesnya dan gendernya. Ternyata laki-laki paling banyak. Berarti aku itu penggemarnya banyak cowoknya. Emang gue cowok apapun. Oke, ini yang kiri ternyata adalah jam. Dari jam pagi ternyata, betul kan, jam 6 semakin ke sana itu ternyata makin tinggi. Semakin ke kanan makin tinggi yang paling kiri. Yang tengah ternyata tuh Pak, 600 itu. Dari 1000 lebih itu ternyata yang bukan follower saya 600. Bukan follower saya. Lebih banyak. Yang kanan atas audiennya ada Jakarta, ada luar negeri Istanbul, Surakarta, Teheran, Sukoharjo. Dan usianya ternyata sama juga. Jadi ternyata di situ 18 sampai 24 itu ternyata banyak kimcilnya. Nih, ini interaksi. Nah, ternyata top teratasnya juga sama. Ini top teratasnya kita bisa lihat. Ternyata posting kita ini top teratas bisa lihat. Dan story-nya banyak juga dilihat. Banyak yang lihat. Yang sebelah kanan ini adalah hari Senin sampai Sabtu. Ternyata di situ stabil yang lihat. Yang lihat itu stabil. 1000 setiap harinya. Ini stabil. Oke. Nah, ini YouTube, ini yang ada AdSense-nya. Nah, kalau ada AdSense kita close, itu menguntungkan yang punya, Pak. Kalau kita close, dia dapat uang. Namun tidak sebanyak kalau diklik iklannya. Nih, tetap dapat. Nih. Kalau dibiarin aja, dia dapat juga. Nih. Yang sebelah kanan, nih itu adalah iklannya yang ada di atas itu. Nih. Itulah kenapa sekarang ini banyak sekali iklan di TV itu beralih ke YouTube. Dan di YouTube iklannya itu merubah peradaban. Di TV kan dulu iklannya tuh paling 30 detik. Sudah nggak ada lagi yang lebih tinggi dari 30 detik. Karena apa? Karena mahal. Mahal sekali. Tapi YouTube merubah peradaban. Iklannya itu 1 jam, iklannya 30 menit. Iklannya mau berapapun, maka bayarnya cuma 30 detik. Ini yang gila. Itulah makanya sekarang banyak sekali podcast, banyak sekali review, banyak sekali lagu kok jadi iklan gitu loh. Ya, karena itu tadi yang dibayar cuma 30 detik. Nah, ini Facebook Ad. Kita akan bisa melihat penggunanya aktif semua, Pak. Jadi kalau penjaringan iklan kayak Facebook sama Instagram sama ya, ini satu developer. Penjaringan kalau mengiklankan di sini, maka pasti akan dilihat. Karena kalau tidak dilihat, itu tidak mengurangi deposit. Demografinya di mana? Penjaringan pengen tembak Karanganyar, karena hanya Karanganyar itu yang bisa lihat. Selain Karanganyar nggak bisa lihat. Atau radius 30 km misalnya. Hanya yang radius 30 meter itu aja yang bisa melihat. Selain itu udah bisa melihat. Misalnya kita tembak Boyolali, udah Boyolali aja yang bisa lihat. Boyolali, Karanganyar, Solo, hanya 3 itu aja yang bisa lihat. Selain itu tidak bisa lihat. Ini luar biasa. Ini berhasilnya Facebook dan Instagram di situ. Kemudian targetnya spesifik, usianya berapa? Kita pengen tembak usianya yang 17 tahun sampai sekian. Ya sudah, yang hanya usia itu yang bisa melihat, yang lainnya tidak bisa lihat. Kemudian yang ketertarikannya pada misalnya musik, ya hanya yang ketertarikannya pada musik yang bisa lihat, yang lainnya tidak bisa. Nih, jadi ini sangat efektif banget. Bayarnya murah, 100.000 untuk 1 minggu. Luar biasa. Neng TV, neng radio 1.000 orang digagas loh, tidak bisa. Nih, oke sama. Solo Destination. Saya lihat tadi pagi yang download masih 10.000. Mana? 10.000. 10.000 ya, itu 10.000. Download 10.000 ada. Mungkin Pak Nun Sewu, mungkin memang perlu diiklankan secara digital. Kenapa? Lah ini produk digital kok tidak pernah diiklankan secara digital? Apakah teman-teman influencer sudah juga mengendorse ini? Mereview ini? Kemudian saya cari di Google, ketemu Pak, berapa juta itu? 70 juta. Tetapi di halaman 1 hanya Tribun News yang ada, yang lainnya tidak ada. Baru di halaman 3 ada muncul di Jakarta Post. Nih. Artinya apa? Artinya tidak ada pemberitaan tentang ini. Tidak ada postingan tentang ini.
Kalau ada, ini tadi, ini 70.000 loh, ini jutaan loh ini. Tetapi tidak ada di halaman pertama. Ya. Halaman pertama cuma Tribun. Tribun itu adalah koran digital yang ranking 1 di Google. Rankingnya 1. Maka kalau iklan di sana mahal. Nah, dia ada di halaman 1. Sarannya ya jadikan, sudah sebenarnya ya, jadikan gateway seperti Surakarta Go ID, sudah sebenarnya. Saya belum menemukan kenapa ini jadi tidak maaf non sewu, maaf. Saya kan orang luar, kan saya memberikan masukan ya. Nah, ini kenapa orang tidak mau mendownload lebih banyak lagi? Mungkin gateway ya, mungkin kerahkan media dan influencer dan buat review. Ya mungkin saya membuat review yang rankingnya tinggi, mungkin kasih Oppo TV, Oppo kulkas, Pak Jason dedeke hadiah jual kilon. Rata-rata kalau saya yakin Pak, misalnya buat review, teman-teman sponsor mau kok ngasih hadiah gitu, ngasih giveaway gitu, mau kok. Nek saya misalnya buku saya nggak giveaway, saya juga nggak ada masalah kok, karena yang saya berikan kan ilmu saya, produk saya, otak saya gitu loh. Dan itu untuk kemanfaatan bersama gitu. Nah, orang yang menggibah aib dan kekurangan orang lain itu sebenarnya sedang menceritakan kebusukan diri kita sendiri. Maka silahkan kalau Anda pengen memuliakan orang lain, maka silahkan angkat jempol Anda baik secara nyata maupun secara digital. Tetapi kalau Anda, cirinya orang jelek itu adalah yang menjelek-jelekan orang lain, karena kita itu 3 kali lebih jelek, lebih busuk. Saya kasar banget mengatakan lebih busuk. Maka Bapak Ibu non sewu, jangan pernah membusuk-busukan orang lain, karena Anda lebih busuk 3 kali. Tapi kalau kita memuliakan orang lain, maka kita tuh 4 kali lipat lebih mulia. Ini Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Monggo silahkan kita diskusi. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak.